Bilang makasih banyak juga buat MNC udah ngasih opportunity ini buat Rasya. Tongkrongan harus yang paling cool bagaimana? Ya juga emang pemalu sih. Ya karena ini orang tidak tahu nih. Halo, sahabat Rasya. Apa kabar? Baik coy. Berarti malam hari ini live-nya kita Rasya dan Raim 2R. Iya, 2R. Iya. Kamu lihat muka aku kan tidak itu? Kelihatan dong, jelas. Oh, kelihatan ya, tidak apa-apa. Iya. Kamu lagi apa coy? Lagi sibuk apa? Selamat bergabung di live Instagram teman-temannya Rasya. Mohon maaf kalian tidak terlalu kenal saya. Saya masih temannya Rasya sepertinya. Apa kita masih terhitung bersahabat atau tidak? Asik. Ya meskipun di film sahabat agak jahat sama karakternya. Betul, sama karakternya. Saya dengan Rasya malam hari ini melalui Instagram akan bahas-bahas tentang filmnya kita juga, tentang perfilman. Sebenarnya saya ditugaskan oleh MNC Picture untuk kita mau kulik-kulik tentang Rasya saja ini, tentang harus film kita, bagaimana peranannya. Raim juga harus dikulik. Ya, temanya katanya brotherhood dalam perfilman. Kita masuk pertanyaan pertama deh, sedikit dulu. Rasya apa, sibuk apa sekarang? Bagaimana kabar? Kabar baik. Ya sekarang sibuk. Nggak terlalu banyak sih sebenarnya, soalnya di rumah terus juga kan. Ya di rumah saya juga lah. Gitu sih Pak. Kalau Raim lagi di mana sekarang? Saya di Wakatobi. By the way, kamu di mana? Kamu di luar negeri apa di mana? Soalnya Rasya selalu tidak pernah di Indonesia. Iya, ini di Jakarta, di rumah sekarang. Oh, Jakarta, oh syukur. Saya di Wakatobi, cuy. Jauh kita, cuy, berbeda. Baru selesai juga studinya. Kemarin ambil kuliah jurusan apa, sahabat? Oh, itu jurusan Business Management. Cuma udah tahun lalu itu, udah Oktober kemarin. Oh iya, masih sementara syuting kemarin ya, kamu sudah. Raim pas di Amsterdam tuh nggak mau ketemu ya sama Randa ya. Sombong. Bukan tidak mau ketemu, coy. Saya lagi ada scene juga, bukan tidak mau, coy. Belum mulai syutingnya Raim. Tapi sebelum jauh melang, saya pertama mau kasih pandangan sedikit, pandangan saya tentang Rasya dari sotoy poinku lah, maksudnya yang saya kenal Rasya pertama di lokasi, dia orangnya kau tidak tahu apakah ini karaktermu atau kau tuh diam sekali, cool sekali, kayak tidak mau terlihat lucu di tongkrongan, harus yang paling cool bagaimana? Ya juga emang pemalu sih. Basis. Emang agak pemalu, apalagi kalau baru ketemu orang-orang baru kan, jadi ya kadang-kadang susah untuk ekspresiin apa yang ada di dalam otak. Tidak tahu karena rata-rata kan di lokasi juga kan ada banyak juga, karena kita ketemu cewek-cewek yang yang jalan-jalan di belakang kita, kadang ekstraksi itu. Saya kan rajin nongkrong dengan orang-orang bawahan. Rajin nongkrong dan selalu itu saya dapat titip salam dari mereka bahwa mereka Rasya cool sekali di lokasi, maksudnya tidak banyak bicara atau emang karakternya sendiri juga jarang disamperin ajak ngobrol sama orang-orang, jadi agak karena malu juga. Tapi kalau diajak ngobrol sih ngobrol aja. Iya, sebenarnya satu pertama Rasya itu di pandangan itu cool. Yang kedua, dia wawasannya luas dan aneh sih menurutku. Luas dan aneh. Kadang kalau saya ketemu Rasya itu yang kita bahas jam anjir tentang pergaulan di luar negeri. Rasya biasa di lokasi kasih pandangan saya tentang dunia Eropa lah. Iya, cuma masih harus banyak belajar juga lah dari Raim, dari terutama lelucon-leluconnya itu banyak makna yang terselubung lah, gitu. Jadi wawasan Raim juga bisa dikatakan jauh lebih luas juga. Siap. Rasya mungkin volumenya agak kurangan, banyak yang bilang ini
Suara mungkin lagi agak didekatkan sedikit. Anjay, kok semakin dekat mukamu semakin ganteng sih ya. Biar dari jauh juga ganteng juga kau. Kita seperti yang saya bilang ditugaskan MNC untuk bahas tentang perfilman kita, perfilman tentang filmnya kita, proyeknya kita. Insya Allah film Rana Tiga Warna akan tayang akhir tahun. Amin, insya Allah. Di sini ada pertanyaan, Rasya berperan sebagai apa di situ? Dan bagaimana masuk ke dalam karakter? Ya, Rasya berperan sebagai Randai di film Rana Tiga Warna ini. Terus antagonis? Ya, antagonis juga sama. Oh iya betul. Iya kan? Antagonis yang baik lah intinya gitu. Nggak ada manipulasi, ya kan? Selalu itu yang berbahaya. Fair, gitu. Tapi dia base-nya orang meninjau, jadi emang harus bahasa Minang kemarin itu. Jadi untuk masuk ke karakter sendiri harus belajar bahasa Minang yang lumayan banyak tenaga dan usaha sih, kemarin agak susah. Rasya kan sudah sering main film ini, akan beda dengan saya kan stand upan saya dan lain sebagainya. Apa yang Rasya lihat dari film ini berbeda dengan sebelumnya? Apakah ini lebih susah atau yang sekedar sama seperti film pada umumnya yang Rasya mainkan? Apa? Jujur ini lebih susah sih, karena dari latar belakangnya si Randai itu sendiri, backgroundnya sangat beda gitu sama Rasya. Dimana budayanya itu sangat beda, cara pergaulannya juga beda. Terus dia cenderung lebih ekstrovert lah, lebih banyak ngomong ke orang-orang. Lebih sombong, bukan ekstrovert. Lebih tapi itu di karakternya agak sombong sedikit. Iya, agak sombong iyalah. Cuma bedanya tuh dia lebih gampang ngobrol sama orang lain gitu. Kalau misalnya dilihat sama temennya Alif pun dia coba approach, terus ya meskipun Rusdi agak susah di approach ya, cuma tambah lagi itu bahasa Minangnya susah, jadi karena dari berdialognya itu kan juga beda kosakata. Dialek Minang, bahasa Padang ya, Padang begitu, mendayu-dayu. Sampai yang paling ekstrim ini satu yang saya tahu dari Rasya dan Arbani juga sih, sama Amanda juga. Soalnya saya tidak ikut waktu tripnya kalian kemarin ke Tanah Abang. Coba saya diceritakan itu. Oh iya. Jadi kemarin itu untuk pendalaman karakter. Praproduksi, pendalaman karakter. Itu sebelum produksi. Jadi untuk pendalaman karakter dan juga biar lebih fasih dalam berbahasa Minang, kemarin itu sempat ke Tanah Abang, interaksi sama orang-orang dari Padang di sana. Orang Minang. Padang. Terus kita benar-benar ngumpul itu sama banyak banget orang. Kita coba berdialog, Rasya juga coba dengerin gimana kalau misalnya mereka ngobrol antar teman dalam bahasa Minang. Terus juga cobain beberapa aneka makanan dan minuman yang khas dari Minang gitu di sana. Dari Minang. Teh taluang kemarin itu. Gitu. Satu hal lagi yang saya lihat dari kawan, dan ini dibicarakan sama Pak Sutradara juga, tapi tidak sampai ke Rasya, mungkin saya bisa wakil sedikit. Rasya itu kalau di lokasi ini nih, sebelum beberapa menit sebelum take itu, saya sebagai teman, saya usahakan untuk tidak ganggu Rasya, karena Rasya itu kayak bisa kita lihat kayak orang kesurupan sebelum take, kau kayak bicara sendiri begitu. Tolong saya dijelaskan itu apa yang terjadi. Jadi emang ya karena ini orang tidak tahu nih ini. Karena acting Rasya juga belum secanggih Raim lah. Jadi harus apa kau? harus setiap kali sebelum take scene itu ya pendalaman karakter lagi, coba masukin mindsetnya pendalaman karakter. Soalnya kadang-kadang banyak hal yang kita di alam bawah sadar kita itu
yang aslinya diri kita terpancarkan ketika sebetulnya kita lagi acting. Jadi kita nggak sadar kalau misalnya kita lagi ngelakuin apa kebiasaan diri kita sendiri yang sebenarnya gitu. Jadi kalau dilihat lagi kayak kesurupan sih iya juga, soalnya lagi bener-bener coba. Itu yang saya lihat itu. Rasanya cari tembok di sudut sebelum teh kita anjir sayang dengerin lagu gitu. Iya betul, dengan headset anjir. Saya tuh yang lihat kalian itu yang aduh kenapa saya ada di deretan kalian yang bercanda setiap saat. Apa lagi? Rahasia tapi memang orangnya begitu yang serius sekali ya kalau dapat proyek atau bagaimana, atau memang kamu dapat apapun selalu perfeksionis kali ya kita sebutnya, atau bagaimana? Bisa dibilang perfeksionis, cuma dikatakan parno sih sebenarnya. Parno gagal, terus ya kebanyakan takutnya sebenarnya. Tapi kadang-kadang parno itu nggak selalu buruk kalau menurut Rasya sendiri, karena kita betul-betul mikirin banyak sudut yang ada yang bisa mempengaruhi sebuah situasi gitu. Jadi sebisa mungkin ngecover semua sudut-sudut yang ada sehingga paling enggak outputnya itu bisa paling sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu. Satu hal yang saya senang juga kalau aktingnya Rasya itu kalau lagi di depan kamera kadang saya bisa jengkel dengan orang yang di karakter, pas selesai cut anjrit kembali, alhamdulillah kembali Rasya, ayo bersahabat lagi. Tapi kalau kau berhadapan dengan Arbani juga gokil juga, kau juga gokil juga, Amanda gokil juga. Yang saya ada di antara kalian yang kayak anjir, bikin apa saya ini ada, kenapa ada satu terumbu karang di antara ikan-ikan ini. Saya yang bisa jengkel sekali, kayak anjir. Bisa bisa kalau karakternya yang kalau misalnya Rasya jadi Alif, misalkan dikasih. Oke, memang karena kebutuhan karena karakter Randainya itu aja sih paling. Yang diperlukan. Jengkel-jengkel banget. Penting tidak Rasya kalau misalkan dapat produksi film, penting tidak orang-orang yang terlibat dalam produksi adalah orang yang sudah pernah terlibat misalkan dalam proyek bareng dengan Rasya, atau Rasya tidak peduli dengan siapa yang akan saya temui di proyek baru, penting tidak orang yang Rasya sudah kenal dalam proyek? Oh, maksudnya penting buat Rasya apa enggaknya? Buat Rasya untuk mengambil proyek film itu, penting tidak? Sebetulnya enggak juga sih, karena Rasya sendiri sadar gitu ya, bukan yang paling jago dalam acting, juga banyak yang lebih berpengalaman, sehingga ngerasa banyak juga yang kita bisa pelajarin dari mereka. Terus jadi kenapa enggak kalau misalnya orang satu film sama kita. Tidak masalah yang karena kayaknya beberapa mungkin ada sebagian aktor juga yang mereka jauh lebih nyaman lah, bukan bagaimana, mungkin jauh lebih nyaman dengan orang yang sudah pernah terlibat proyek, jadi kemungkinan untuk konflik ke depannya itu tidak ada. Tapi bagus juga, senang juga bisa dengar jawaban itu kan. Mungkin alasan mereka lebih karena chemistry. Chemistry ya, bukan karena jengkel mungkin ya dengan orang baru. Iya, bukan karena mungkin nanti jadi lawanan apa gimana, tapi saya ujung terus. Iya. Gitu. Ini ada pertanyaan ini dari MN, sini kita harus sampaikan karena ini titipannya dari mereka. Apa yang Rasya lihat dari praproduksi filmnya kita yang membedakan dengan apalagi namanya, dengan proyek-proyek sebelumnya? Maksudnya apa yang Rasya lihat MNC lakukan ke kita untuk membuat kita lebih bonding, lebih akrab sesama pemain, bisa bersahabat begitu. Iya, pertama-tama sih Rasya harus bilang makasih banyak juga buat MNC udah ngasih opportunity ini buat Rasya, terutama karena ini pengalaman yang beda buat Rasya. Karena
terus terang belum pernah dapat film yang di masa praproduksinya pun seniat itu menggarapnya. Karena Dan banyak lumayan lama ya, lumayan lama juga praproduksinya. Preparasinya itu benar-benar intens sekali kan. Kayak kita harus hampir setiap hari kemarin itu workshop. Jadi itu yang salah satu yang membedakan juga. Workshopnya banyak banget sehingga kita mau nggak mau harus temenan ya harus ya. Harus sambil. Iya. Mau dari yang sederhana sampai yang serius, anjir. Setiap hari kita. Setiap hari kita ketemu. Aduh. Nah. Saya ingat waktu praproduksi itu rasanya dalam hatiku. Ini jadi syuting apa bagaimana kita ini? Apa latihan saja apa bagaimana? Itu reading yang berminggu-minggu kalau saya tidak salah reading. Dalam hatiku ya Allah, ini jadi syuting apa reading saja ya? Parah sih, tapi itu benar-benar bermanfaat. Ya semoga sih. Oke. Ya tercerminkan lewat nanti. Gimana? Oke, betul. Dan sepertinya gara-gara praproduksi itu yang membuat kita terpaksa ya jadi akrab, jadi punya cari-cari kesamaan, cari orang tiap hari ketemu mulu, masa mau musuh-musuhan? Iya. Betul. Oke. Workshop yang kita lalui apa saja? Kalau saya cuma dapat bahasa, ada workshop workshop acting sama workshop bahasa Prancis, itu yang saya dapat. Kalau Randai dan Arbani dan Raisya, apa yang dia? Kalau untuk karakter Randai sih kemarin lumayan banyak juga. Jadi ya bahasa Prancis harus sedikit karena cuma ada satu line aja gimana Randai. Kulit-kulitnya, cuman kulit-kulitnya. Kulit-kulitnya. Oke. Terus yang banyaknya sih lebih ke bahasa Minang sama waktu itu ada tarian khas budaya Minang. Jadi tarian itu sih yang lumayan sulit, yang tari piring harus muter-muter gitu. Itu agak-agak susah. Sampai kesenian Padang juga kalian belajar si Randainya dan Arbani. Oke. Karena kebetulan juga saya tidak terlalu mengambil peran penting di film ini. Saya ada kayak cuman ini dua orang ini kayaknya garing bicaranya, masuk Raimna biar ada senyum sedikit jadi iya. Kalau saya Kusdi itu kemungkinan nih si Alif itu nggak mudah-mudahan amin. Jadi menurut perspektif Randai, Rusdi itu betul-betul teman yang baik, pendukung yang baik, terus juga bermanfaat lah untuk Asik. Boleh cerita sedikit tentang kasih sinopsis sedikit deh tentang film kita, jangan sampai orang juga mengambang apa yang kita bicarakan nih dan apa yang beda dengan film-film sebelumnya. Film kita Rana Tiga Warna. Jadi untuk film Rana Tiga Warna ini sebetulnya lanjutan dari prequel Negeri Lima Menara. Negeri Lima Menara. Iya. Okay. Terus di mana karakter Alif itu dia sekarang baru mau masuk kuliah dan lebih ke interaksi dia selama kuliah itu dengan pergaulannya, dengan keluarganya, terus juga dengan cita-citanya atau tekadnya lah. Jadi di film itu sendiri salah satu teman baiknya si Alif itu Randai. Si Alif Randai ya. Ceritanya. Iya, emang benar gitu kan. Oke. Teman yang baik udah pasti. Teman yang baik menurutnya dia. Oke, kompetitif ya bahasanya. Sombong lah, gitu. Sombong, tapi itu untuk memotivasi si Ali ya. Jadi kadang-kadang dia suka ngejek, gitu. Tapi untuk niatnya baik, selalu niatnya Randa itu baik. Gitu. Suka tidak gugup tidak
bagaimana sebuah film itu berakar dari apa namanya dari buku punya treatment yang berbeda tidak, atau menurut Rasya yang namanya film saya, soalnya ini film buku novel Rana Tiga Warna ini sudah mega bestseller, semua orang tahu, pembacanya Om Fuadi banyak, suka gugup tidak bisa memenuhi ekspektasi itu, atau biasa Rasya bikin ramuan apa untuk performernya bagus? Ya pasti ada kegugupan sih, terutama karena kalau bukunya itu emang udah bestseller, udah otomatis banyak orang yang emang peminatnya, banyak pembaca. Jadi, mereka itu udah betul-betul familiar dengan cerita yang disalurkan melalui bukunya, sehingga kalau ada perbedaan sedikit pun itu bisa jadi di luar ekspektasi mereka, terus membuat mereka kecewa karena mereka udah betul-betul suka dan harapannya ya sesuai dengan template di bukunya itu gimana gitu. Jadi tapi itu sendiri sebetulnya di tangan sutradaranya sih. Kita kan Oke. paling bisa kasih masukan gimana kita bisa mengeksplor karakternya lebih atau situasi daripada suatu scene gitu. Tapi setelah itu sih di luar kendali kita sebagai aktor. Tapi ya gugup sih pasti gugup, terutama kalau misalnya nanti pas yang nonton orang-orang yang baca bukunya. Iya, terutama si pembaca. Kalau orang yang cuma nonton filmnya saya tapi tidak baca bukunya, mungkin tidak ada ekspektasi mungkin. Iya. Tapi soalnya saya bilang begini karena terutama kau Rasya, Alif, saya juga kita ada momen-momen juga disuruh baca, disuruh baca novelnya supaya tidak. Kalau saya waktu kemarin itu sempat membaca sedikit tentang novel ini. Soalnya saya punya juga bukunya, tapi takut baca sampai habis karena jangan sampai saya jadi orang yang saya pengen di buku itu, jadi karakter sendiri agak berbeda. Jangan terlalu tersudut, nggak. Jadi tersudut gitu kan. Kalau misalnya betul terpaku sama apa yang ada di deskripsi buku. Cuma workshopnya sih betul-betul membantu ya kemarin itu ya. Sampai Rasya disuruh menggambar. Coba cerita sedikit. Jet engine itu. Oh, coba cerita backgroundnya pendidikannya si Randai, background pendidikannya coba. Ya, jadi sebetulnya Randai sama Alif itu mereka nggak jauh beda tekad atau cita-citanya itu. Sama-sama background. Ya. Jadi seperti satu kampung dan sahabat juga ya. Iya, kayak Pak Habibie. Nah, punya idola Pak Habibie. Iya, idolanya Pak Habibie. Nah, si Randai kebetulan dia itu karena emang pintar belakangnya gitu. Dia emang pintar, dia masuk gitu ke ITB lah intinya gitu. Dia ambil pendidikan sarjananya berhubungan dengan engineering pesawat dan lain sebagainya. Jadi aeronautika. Oke. Bikin ngedesain engine. Gitu. Desain, iya. Jadi agak susah sih kemarin. Itu ada momen-momen. Jadi yang saya ingat breaknya Rasya itu kalau tidak lagi tag sebelum mau masuk scene, Rasya kesurupan bicara sendiri. Setelah scene kadang-kadang di sudut menggambar. Itu yang saya ingat Rasya. Iya. Gambar-gambar pesawat. Kan memang kebutuhan itu juga ya. Itu sedalam itu ya. Membantu banget. Jadi atmosfer anunya bisa masuk ya, maksudnya karakternya. Soalnya kita sebagai orang, maksudnya sebagai pribadi kita sendiri kan kita punya paradigma terhadap karakter kita yang aslinya tuh kayak gimana. Dan paradigma itu biasa di alam bawah sadar. Jadi caranya untuk ngerubah paradigma tersebut sehingga kita bisa masuk ke sebuah karakter itu ya cuma ngulang-ngulang
mindsetnya si karakter yang kita pengen masukin itu aja. Itu tertanam di alam bawah sadar. Oke. Oke, ada pelajaran juga sih sebenarnya buat saya. Senang juga bisa satu lokasi dengan kau, dengan Alif, dengan Raisa. Coba gokil juga, menangis sih. Sahabat menangis. Anak itu cinta juga ya. Iya, saya kalau yang saya ingat momen-momen berdekat dengan kalian, saya tidak sabar kalau mau syuting. Saya semangat sekali pagi, saya bisa ketemu, bisa ngobrol lagi, bisa curi-curi ilmu. Dan tidak bisa dipungkiri. Kemarin itu seru. Iya. Anjir, lokasinya juga coy. Iya, keren. Iya. Lokasinya banyak, lumayan cukup banyak juga. Itu bisa sampai segitu. Oke deh, coba kita masuk ke pertanyaan titipan MNC lagi. Ini apakah penting dijawab atau tidak nih? Bagaimana Oke, ini satu. Tapi ini penting juga. Bagaimana? Jangan marah tapi rahasia tapi. Jangan marah tapi. Bagaimana menurut anjir? Kenapa disuruh tanya ini? Bukan saya yang tanya, bukan saya. Bagaimana rahasia kalau menanggapi cinlok atau cinta lokasi pada syuting proyek film ini? Maksudnya kebaperan itu ada tidak? Misalkan rahasia ambil proyek sering muncul apa? Ini kebutuhan gambar saja atau bagaimana sih? Sebetulnya gini sih, kalau masalah cinta lokasi, kalau dari pandangan Rasya, itu ketika kita lagi ngambil project perfilman atau peraktingan, kita itu harus memasuki sebuah karakter, ya kan? Nah, akan lebih tinggi kemungkinan kita bisa cinlok apabila karakter kita itu ceritanya punya pasangan. Oke. Ya siapa yang dia suka lah gitu. Karena itu tadi kita coba betul-betul menyerap mindsetnya si karakter itu kan yang kita mau mainin. Jadi bisa ke bawah. Gitu. Oke. Sama kayak penggunaan gambar tadi ya, gambar pesawat tadi. Oke. Soalnya saya ingat juga ada momen-momen kau sama Arbani sama Raisa juga nongkrong hangout sama-sama begitu. Mungkin itu salah satu cara ya untuk bonding Oke deh. Untuk akrab lah. Iya. Rindu juga saya coy, syuting coy. Ya, saya aduh. Kemarin juga kayaknya tuh Raim ada cinlok dikit ya pas dia. Tolong jangan diceritakan, jangan. Rindu juga saya coy, rindu dengar suara action sudah. Sekarang yang saya ingat waktu zaman syuting, alhamdulillah ada materi Instastory saya, sial. Setiap saat kerjaanku nempel Arbani, nempel Rasya Instastory. Halo guys, lagi nongkrong nih sama sahabat. Kita jalan-jalan di Bandung ya guys. Iya, sial. Adalah momen-momen waktu saya syuting dengan kau, dengan Arbani, waktu film Rana 3 Warna ini, adalah momen-momen Instagramku rame di DM. Walaupun DM-nya tolong sampaikan salam sama Rasya ya, si kampret ini. Itu yang DM begitu biasa saya jawab. Kamu DM langsung saja rahasianya. Aduh, nggak dibalas bang. Ya sudah, sama saya lagi ya sudah. Tapi yang saya selalu sama Rasya apresiasi lagi, kau tidak membawa nama, mohon maaf ini Rasya, tapi ini pujian, jangan kamu anggap tersinggung. Kau di film, misalkan ini yang saya lihat, kau tidak bawa nama, mohon maaf Rasya, orang tuamu, wah ini saya adalah the next generation, kau tidak bawa itu. Bahkan saya, baru di pertengahan syuting, saya baru dikasih tahu sama Arbani, Rasya tuh, ibunya Tamara Blessy, anjir, begitu ya? Saya pun baru tahu itu, saya tidak tahu. Iya, soalnya beda orang lah. Gitu. Beda orang dan pasti apa yang Ibu Rasya sendiri tahu, belum pasti Rasya tahu gitu kan, terutama di perakting. Jadi nggak menjamin juga
Kalau misalnya orang tua melakukan sesuatu, anaknya juga. Sehingga harus betul-betul eksplorasi sendiri lah, coba belajar sendiri. Gitu. Tapi kayaknya itu deh yang saya rasa buat rahasianya berbeda tuh, karena kamu datang di film ini tidak atas iming-iming orang tua yang yang senior di perfilman. Jadi itu juga yang saya rasa oke. Kamu ya bagus lah. Tapi sering tidak, misalkan ada proyek semua berada pada bayang-bayang. Kan rahasia itu kadang-kadang kalau kita ketemu ini mungkin gara-gara infotainment juga ya, apa bagaimana, rahasia yang bertahan Aurel lagi, orang tuanya lagi, padahal anjir, kok belum lihat Randai bisa sampai jengkel kita. Iya, masalahnya itu sih. Meskipun kita mau yang kita cerminin itu diri kita sebenarnya, orang masih tetap punya ekspektasi di luar diri kita sebenarnya, berdasarkan apa yang mereka dengar di luar sana. Mau itu tentang orang tua, mau itu tentang gosip. Jadi punya mindset ketika ngadapin kita gitu. Jadi susah dan grogi juga. Jalani saja deh. Ke depan project yang tapi ini sebelum kau lanjutin karena kan sempat ada momen-momen juga saya nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol dengan kau juga. Kadang-kadang rahasia itu kata yang kemarin ini, makanya saya bilang karena tidak mungkin kamu akan ungkapkan. Saya pernah bilang ke saya kadang-kadang kalau ambil project memang kadang-kadang lihat skenario-nya semua, dipilih mana yang bagus untuk diperankan atau seperti itu. Itu menurutmu penting tidak? Tolong saya dikasih ulangi. Penting tidak? Penting. Soalnya kita sebagai aktor juga harus tahu kemampuan kita itu sampai mana. Kalau kita ambil peran yang jauh di luar kemampuan kita, mohon maaf, itu akan jadi beban, betul-betul beban. Oke. Jadi karena backgroundnya emang Parno, rasanya ngelihat meskipun ini di luar kemampuan, seberapa jauh gitu. Kalau misalnya ada kemungkinan buat Rasya bisa pelajarin, bisa berkembang, explore lagi pasti. Uci jangan ribut, bodoh. Hei. Tahu sendiri di Wakatobi ini. Kamu gimana di Jakarta? Aduh, kangen juga kalian. Terakhir kita nongkrong di situ ya sama Arban ya. Sama Sadan, Geng Uno. Pasien kalau di karakter intinya musuhnya Geng Uno lah. Jadi kami Arbani dan Sadana ya musuh. Sebenarnya kamu rasa tidak? Kayaknya kayaknya Randai ke Alif itu tidak jengkel deh, atau bagaimana? Atau di karakter kamu lihatnya bagaimana? Randa itu punya ekspektasi besar ke Alif. Ke Alif. Di persepsinya Randa itu Alif nggak memenuhi ekspektasinya si Randa. Di situ lah yang kadang-kadang gimana sih ini Alif? Karena dia tahu Alif itu bisa mencapai hal-hal yang bagus. Makanya di-push terus ya Alifnya oleh karakter Randanya. Ya itu caranya. Itu saja deh. Oke, sekarang kita sudah live sudah 35 menit. Kita cuma disuruh 30 menit sebenarnya, cuma 30 menit sampai ke atas. Terakhir apalagi ada hal-hal Naim dan Rasya yang ingin sampaikan. Oke, ada hal yang mau disampaikan tidak buat teman-teman kru, kawan-kawan produksi Rana Tiga Warna? Yeah. Boleh? Pastinya pertama buat MNC sekali lagi makasih banyak buat opportunity-nya. Ini betul. Aku suka MNC gaya hidupku. MNC adalah satu-satunya channel yang kami nikmati di Wakatobi. lanjut. Maaf, foto. Iya, apa. Makasih banyak, soalnya dari sini Rasya bisa belajar banyak tentang peraktingan, terus juga kemarin treatment praproduksinya maupun pas produksi gokil ya. Kru dari tim produksinya itu sendiri betul-betul kekeluargaan banget, sehingga
Rasya juga bisa perform secara maksimal insya Allah. Terus juga sama lawan main di film Rana Tiga Warna ini, makasih banyak sama Raim, Alif, Amanda, Sadana, terus juga ya semuanya lah pokoknya. Geng Uno, teman-teman Geng Uno dan Sepi. Iya. Siar, kangen juga saya dengar suara action cut. Kau ada project apa dekat-dekat ini? Sebelum kita akhiri, apa yang mau dipromo? Belum Om. Memang oke. Jadi di rumah oke, ya sudah deh itu saja. Atau sepertinya apa kita baca pertanyaan orang saja deh. Satu orang deh pertanyaan terakhir deh. Karena kasihan dari tadi mengamuk terus. Ini pertanyaan di Instagram cuma Rasya ganteng, Rasya pintar. Tolong komen ke saya juga dong teman-teman bagi Instagram. Sukses Raim dan Rasya. Ya coba-coba dibacain satu deh. Jangan bahas Aurel lagi dong. Iya tidak ada yang bahas Aurel. Cinta suka dong Abang Rasya. Iya sudahlah tidak. Oh ini jawab ini saja deh. Kapan nikah Abang Rasya? Ya target. Pertanyaan apa? Targetnya sih nggak tahu lah kapan. Tunggu berkecukupan dulu. Kasih umur sekarang berapa? 21 ya? Iya. 22, 21. Oke, masih muda. Tetapi pemikiran sudah gokil. Pendapatan juga gokil. Ya sudah deh, terima kasih Rasya sudah bergabung di live Instagram Rana Tiga Warna. Mau kasih titip salam buat teman-teman kru juga. I miss you guys, we miss you. Kapan nongkrong lagi? By the way, saya pun rasa setelah produksi juga kontak-kontakan juga sampai sekarang kita masih ribut di grup juga, masih saling sapa juga. Itu yang membuat saya bahwa produksi ini berhasil dan istilahnya kita dapat teman baru, dapat keluarga baru. Terima kasih deh teman-teman sudah menonton. Teman-temannya Rasya, followersnya, terima kasih sudah menonton. Tolong jangan bahas Aurel terus guys, capek orang. Terima kasih banyak. Saya Raim mewakili Rasya juga pamit dari layar Instagram Anda, live Instagram Rana Tiga Warna. Kita bertemu di akhir tahun.